Cek, cek. Kedengaran atau belum ya? Halo guys. Sorry. Oke. Sorry. Oke. Um, Sebenarnya bingung juga ya tentiranya mau apa. Jadi ngebahas soal tahun lalu aja kali ya. Sebentar. Oke. Oke, jadi di UAS tahun lalu itu tuh ada. Nah, ternyata UAS tahun lalu tuh ngisi di aplikasi e-faktur ya. Tapi kalau kita kayaknya enggak karena kalau di kelas Pak Wendra sendiri itu dijelasinnya ya cuma pengenalan aja, nggak sampai ngisi e-faktur. Cuman kalau di kelas Pak Wendra itu tuh ini ngisi SPT masa PPN. Jadi dikasih latihan hampir mirip kayak gini juga. Jadi kita coba kerjain yang ini ya. Sebentar. Udah kelihatan atau belum ya guys? Ininya apa tuh namanya? Excelnya. Oke. Oke. Oh ya, disclaimer ya guys ya. Ini kita belajar bareng aja ya. Jadi nanti kalau misalkan aku ada yang salah minta tolong diingetin mungkin via chat atau open mic boleh ya. Nah, di sini oke. Dari namanya PT Sinchan, data transaksinya ini data diri NP data diri WP-nya itu ini. Jadi dia itu dibaca aja ya. Perusahaan bergerak di bidang industri pengolahan susu dan produk turunannya dengan dukungan teknologi Milk Power Corporation New Zealand Selandia Baru. Produksi secara komersial dimulai akhir tahun 2019. Pendirian perusahaan diharapkan dapat memenuhi permintaan susu dan produk turunannya baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Bahan baku utama berupa susu murni yang diperoleh baik dari hasil peternakan sendiri maupun pembelian dari koperasi atau peternak sapi. Perusahaan juga menerima titip olah produksi berbahan dasar susu. Daftar produknya ada susu murni, susu, yogurt, keju, dan pupuk kompos. Perusahaan tidak membuat pelaporan segmentasi atas kegiatan usaha yang terutang PPN atau penyerahan yang mendapat fasilitas PPN pada laporan keuangan komersial perusahaan.
Namun, perusahaan melakukan pengkreditan pajak masukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini kayaknya pahamku ya, dia tuh pelaporannya juga jadi satu aja. Jadi nanti untuk pengkreditan PM-nya itu pakai yang pedoman pengkreditan. Oke, data historis penjualan 2022 ini. Nah, yang data keterangan ini tuh kan banyak ya. Sebenarnya kadang kita males buat baca, cuman ini sebenarnya penting sih. Jadi di sini disebutkan harga jualnya termasuk laba 20% itu tidak termasuk PPN kecuali dinyatakan lain. Jadi nanti harga-harga di transaksi di bawah ini tuh belum termasuk PPN. Lalu sampai dengan akhir Februari 2023, nomor seri faktur pajak terakhir yang telah digunakan ini, oh ya ini nomor serinya ya. Jadi nomor seri itu yang ini ya. Jadi mulai dari yang kode cabang ini. Jadi nanti kalau mau bikin faktur itu ditambahin, kita harus nambahin kode transaksinya ini. Oke, yang C. Apabila dalam satu transaksi penyerahan barang atau jasa kepada pembeli yang sama, terdapat beberapa produk dengan perlakuan PPN yang berbeda, perusahaan menerbitkan dua atau lebih faktor pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi misalkan, oh ya ini kan transaksinya per 2023. Nah, per 2023 ini PP 49 2022 itu udah berlaku. Jadi kayak beras, susu yang pokoknya yang sebelumnya itu non BKP, di sini udah menjadi BKP tapi dengan fasilitas dibebaskan gitu. PPN yang mana ya tadi? Oke, PPN yang dibayar atau pajak masukan atas perolahan BKP JKP di tahun 2022 dan 2023 yang bersama-sama terkait penyerahan terutang dan mendapat fasilitas seluruhnya dikreditkan sebagai pajak masukan dan dilaporkan pada formulir lampiran 1111B1 atau 1111B2 pada masa pajak perolehan BKP atau JKP. PM lainnya dikreditkan atau tidak dikreditkan sesuai ketentuan berlaku. Penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan dilakukan pada masa pajak Maret setelah berakhirnya tahun buku. Lalu ada informasi juga terdapat lebih bayar 60 juta pada SPT masa PPN pembetulan yang 2022 bulan Desember nanti dikompensasi ke masa pajak Maret 2023. Lalu untuk WP ini masih belum mendapatkan penetapan kriteria BP 17C. Jadi nanti dia itu misalkan di keterangan yang G, nanti misalkan dia ada kurang bayar dibayar dengan NTPN ini, tapi kalau ada lebih bayar dimintakan restitusi pasal 16D. Lalu kalau misalkan lebih dari 1 M dimintakan restitusi sesuai ketentuan yang berlaku. SPT-nya disampaikan tanggal 30 April 2023. Oke, mungkin kita sedikit refresh yang ini aja kali ya. Ah, nah di awal ini kan di state ya, di sini tuh PPN yang berlaku tuh 10%. Nah, ini kayaknya perlu diingat juga, nanti takutnya pas ujian itu soalnya tuh, soalnya kan kita nggak tahu ya, misalkan nanti itu soal kasus itu, kasusnya itu di tahun 2021, 22, 23 atau tahun kapan gitu ya. Yang perlu diingat itu tarif. Jadi tarif PPN itu yang tarif 10% itu mulai berlaku yang dari awal UU PPN sampai terakhir di 31 Maret 2022. Per 1 April 2022 sampai akhir Desember atau 31 Desember 2024 kemarin tarifnya itu 11%. Dan yang per dari 1 Januari 2025 sampai selanjutnya itu tarifnya 12%. Mungkin itu yang perlu diingat sama ini yang terkait kode transaksi ini. Soalnya kan yang disebutkan di sini, yang dituliskan 901 sekian ini, itu adalah nomor seri faktur pajaknya. Jadi nanti pas ngisi di SPT masa PPN-nya, itu harus nambahin kode transaksinya. Lalu yang ini juga. Nah, kode transaksi ini juga perlu diingat sih, soalnya ya ada perbedaan antara yang 2025 sama yang sebelum 2025. Jadi kalau untuk yang penyerahan biasa, 01 itu kan penyerahan dari PKP biasa, 02 itu ke instansi pemerintah, 03 itu ke pemungut selain instansi pemerintah, 04 itu untuk yang nilai lain, 05 untuk besaran tertentu, 06 itu penyerahan ke turis, 07 penyerahan fasilitas tidak dipungut atau DTP ditanggung pemerintah, yang 08 penyerahan dengan fasilitas dibebaskan, 09 yang penyerahan aktiva. Nah,
yang defaultnya itu sebenarnya kan kalau untuk penyerahan itu 01 ya. Tapi karena per 2025 adanya PMK 134 kemarin, jadi untuk penyerahan biasa yang selain barang mewah itu defaultnya menjadi 04 atau nilai lain karena kan dikalikan 11/12 gitu. Jadi untuk per 1 Januari 2025 ke selanjutnya itu tuh yang 01 defaultnya hanya digunakan untuk penyerahan yang barang mewah aja. Tuh. Oh ya, yang penting juga itu hierarkinya ini ya. Jadi kalau misalkan transaksinya itu em, misalkan mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan itu harus didahulukan. Jadi urutannya 0708, setelahnya 0203, lalu 06, 04, 05, baru 01. Oh iya, ini juga kayaknya notes yang perlu diingat juga kali ya. 0407 kalau fakturnya 04 atau 07 itu berarti penjual bisa mengkreditkan PM-nya atau pajak masukannya bisa dikreditkan. Tapi kalau faktur pajaknya itu 0508, penjual tidak bisa mengkreditkan PM-nya. Nah, ini tadi kan karena dia itu usahanya susu ya, sama produk turunannya. Nah, di pasal 16B UU PPN itu sudah disebutkan sih. Jadi, pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruh atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik sementara waktu maupun selamanya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan terbatas untuk tujuan ini di huruf J-nya itu ada mendukung tersedianya barang jasa tertentu. Nah, di ini di penjelasan UU PPN-nya itu salah satunya itu susu. Jadi yang mendapatkan fasilitas dibebaskan itu susu. Tapi susu yang gimana? Susu susu perah baik yang telah melalui proses pendinginan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya dan atau dikemas atau tidak dikemas. Jadi kita bisa simpulin juga kalau yang di sini, jadi kan produknya ada 5 nih. Untuk produk yang susu murni itu mendapatkan fasilitas dibebaskan karena dia hanya melalui proses pasteurisasi tanpa tambahan gula atau bahan lain dan masih baik dikemas maupun belum dikemas ataupun tidak dikemas gitu. Jadi yang selain ini itu BKP biasa. Oke, kita lanjut ke transaksi langsung aja kali ya. Oh iya, ini mungkin ini em, buat persiapan ujian ada baiknya ditulis sih guys. Jadi nanti kalau misalkan kalau aku sendiri kadang agak lupa ya. Jadi induk tuh buat apa, AB buat apa. Nah, jadi ada baiknya misalkan tulis di catatan. Jadi nanti kalau misalkan ngerjain soal itu lebih mudah. Jadi induk SPT itu untuk penyerahan barang dan jasa, penghitungan PPN yang kurang bayar lebih bayar, PPN terutang atas KMS, pembayaran ini KMS, pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal berproduksi, PPNBM, sama kelengkapan SPT. Kalau di AB itu untuk menulis rekapitulasi penyerahan, rekapitulasi perolehan, penghitungan PM yang dapat dikreditkan. Nah, yang untuk A1, jadi untuk urutannya itu, kalau aku ingatnya itu, jadi yang pertama itu barang yang dikeluarkan. Jadi setelah induk AB barang yang dikeluarkan jadi kan berupa ekspor ataupun penyerahan itu didahulukan. Setelah barang yang keluar baru barang yang masuk. Jadi A1 itu untuk ekspor, A2 itu untuk pajak keluaran yang lainnya, B1 baru yang B itu baru terkait pajak masukan atau terkait barang yang masuk. Jadi B1 itu terkait pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKPTB dari atau JKP dari LDP. B2 itu terkait PM yang dapat dikreditkan. Lalu yang B3 PM yang tidak dapat dikreditkan atau yang memperoleh em, atau ya udah yang tidak dapat dikreditkan. Nah, ini oke kita masuk ke transaksi aja. Tanggal 1 Maret 2023 impor 100 ekor sapi perah jenis Holstein menggantikan sapi yang sudah tidak produktif dari Friesian Ltd Australia. Nilai impornya sekian, diketahui bea masuk 10%, PIB-nya sekian. Yang dipakai itu kurs KMK ya guys. Cuman sebenarnya di sini aku agak bingung ya Mas Yan. Soalnya pas di kelas kalau di kelas Pak Wendra kemarin sempat juga dapat latihan kayak gini. Terus kalau di PPT sebenarnya bentar.
Impor. Nah, ini. Jadi kalau di PPT dia tuh sebenarnya nilai impor tuh sama dengan harga patokan impor plus bea masuk. Tapi ketika pembahasan di kelas, nilai impor yang tadi, yang tertulis itu katanya masih belum include bea masuk. Jadi sejujurnya aku juga bingung, tapi kayaknya ada baiknya kalau misalkan nanti ada soalnya itu keluarnya juga kata kalimatnya bukan harga patokan impor tapi nilai impor, mungkin tulis saja kalau nilai impor itu hanya CIF. Jadi untuk menghitung yang DPP-PPN-nya itu nanti masih ditambahkan dengan bea masuk gitu. Iya, udah ganti ke ini kan ya? Oh iya, tulis dulu aja ya. Asumsi nilai impornya CIF belum termasuk bea masuk, belum ya, jadi DPP-nya 125.400 ditambah 10% dari, ya benar, 10% dari 125.400 dikalikan kurs KMK. Kurs KMK. KMK-nya yang 15.194. Oke. Terus kali kurs KMK. Ya, oke. Oh ya, notes di sini PPN 10% sesuai di soal. Jadi PPN-nya 10%. Oke, oke, lanjut transaksi kedua yang 2 Maret. Nah, ini ekspor produk susu tawar sebanyak 2.000 karton dengan harga FOB USD sekian. Nah, ini tuh sebenarnya aku bingung ya. Dia tuh maksudnya 11.000 USD atau cuma 11 biasa. Jadi, tapi aku asumsinya dia tuh 11 biasa aja ya karena nolnya kurang. Oh iya, tadi ini kan terkait impor. Wait, impor berarti dia masuk ke B1. Itu saja. Pakai USD 11 per karton. Ekspor ini. Pakai DPP enggak sih? Nah, ini dari
Harga dikali jumlah yang 2000 karton maksudnya. Dikali kurs KMK. Yep, oke. Nanti dia masuk ke A1. Lanjut, kamar. Untuk menambah kapasitas produksi, perusahaan mengimpor dua mesin pengolahan susu dari LTD di Belanda dengan nilai impor sekian, bea masuknya 15, sumber PIB-nya sekian, dan telah nah ini, memperoleh SKB dari KPP terdaftar. Nah, di sini sebenarnya aku nanti kalau penghitungannya aman aja sih ya. Cuma nanti kalau masukinnya di mana itu aku agak bingung sih, guys. Tulis dulu aja kali ya. Samain aja. DPP-nya berarti 425.500. Banyak kan? 425.500 ditambah bea masuknya 15%. Oke. Dikali kurs KMK 15.194. Yuk. Nah, ini nanti karena menurut karena dia kan dapat karena kan dia pakai SKP. Fasilitas dibebaskan, dibebaskan. Kalau menurutku itu tuh masuk ke B3. Kan kalau dibebaskan nggak bisa dikreditkan ya. Nanti kalau ada yang punya pendapat, monggo ya guys. Oke, bener nggak? Oh, betul. Lanjut ke yang transaksi 5 Maret. Yang sapi perah dibebaskan juga nggak, Nayun? Sapi perah yang mana ya? Yang atas ini ya? Oh, iya juga ya. Wait, kita lihat ke ini aja kali ya. Wait, sebentar. Impor. Impor. Nih. Eh, bukan. Wait, 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 wait. Di PP 49, ini bisa dipindah. Yuk. Oh, wait.
Oh, wait, wait, wait. Mhm, mhm. Yep, oke. Oh iya, betul. Impor tuh dibebaskan, guys. Impor sapi berarti dia masuk di PP 49. Yep, betul. Oh iya, terima kasih. Betul, 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 betul. Dibebaskan, guys. Nih, pasal 6 ayat 1 huruf D. Jadi dia tanpa SKB. Dibebaskan. Which one? Ini, oke. Oke, iya dibebaskan. Thank you. Lanjut ya guys. 5 Maret terima uang muka atas kontrak penjualan susu murni dengan PT Makanan Enak nilai kontrak sebesar 6.500. Nah, di sini kan jadi kalau untuk em, faktur pajak itu dibuat ketika PPN terutang. Nah, PPN terutang itu tergantung dari mana yang lebih dulu. Jadi pembayaran dulu, penyerahan dulu, atau mungkin dengan pembayaran termin. Karena di sini menerima uang muka, maka atas uang muka ini dibuatkan faktur pajak terlebih dahulu dengan nominal sebesar uang mukanya ini. Nah, di sini karena nggak ada harganya ya, jadi aku pakai harga yang di atas ini. Harga jual yang 160.000 untuk susu murni. Ah, nah, ah, nah, ah. Oke. Oke, ini nanti buat catatan ya guys. Jadi dibuatnya ketika penyerahan, penerimaan pembayaran, atau dalam hal pembayaran termin. Lalu kalau misalkan untuk penyerahan ke bendahara itu faktur pajak dibuat ketika menyampaikan tagihan ke bendaharawan pemerintah. Oke. Woi, wih, sedih lagi ini. Up, up, up. Nah, ini di PP-nya 20% dikali 160.000 dikali 6.500 kakak. Oke, PPN-nya 10%.
dikali nih. Oke. Karena dia penyerahan nanti dia masuk. Berarti kan pajak keluaran. Karena kita menjual. Jadi masuk ke A2. 7 Maret. Menerima faktur pajak atas pembelian pakan ternak sapi pada tanggal 15 Desember dari PT Dedak dengan nilai PPN ini, faktur pajaknya ini. Nah, kalau yang ini, menurutku lihat di nomor fakturnya ya guys, karena nomor fakturnya udah 08, itu berarti dia mendapatkan fasilitas dibebaskan. Oke, berarti nanti karena dia pembelian, berarti nanti dia masuk ke B3. Karena yang mendapat fasilitas dibebaskan, tidak dapat dikreditkan. Nilainya karena PPN-nya 135, berarti DPP-nya. Karena dia PPN 10%, berarti dia DPP-nya 100 per 10 dikali. Berarti, oke lanjut. 8 Maret. Menyerahkan produk susu murni sebanyak 1.000 karton dan produk susu dengan aneka rasa sebanyak 800 karton kepada Kementerian Sosial. Nah, karena kalau untuk penyerahan kepada instansi pemerintah itu faktur pajak baru dibuat ketika tagihan diserahkan. Jadi di tanggal 8 Maret belum dibuat faktur pajak. Oke, keterangannya di sini. Nih. Mm-mm. Yep. Oke. Keterangannya 9 Maret. Menyerahkan produk susu murni sebanyak 1.000 karton, susu dengan aneka rasa 900 karton, yogurt 700, keju 850 ke distributor PT Stan Asik dan memperoleh uang muka sebesar 25% dari harga penjualan. Nah, di sini kalau menurutku ya, karena dia udah ada kata menyerahkan, walaupun masih dibayar 25%, tapi faktur pajaknya itu dibuat atas keseluruhan karena sudah terjadi penyerahan barangnya gitu. Oh iya, dilihat juga ya poin dua berapa ya? Hmm, nih, 2C. Apabila dalam satu transaksi penyerahan ada penyerahan yang terutang dan tidak terutang, perusahaan menerbitkan dua atau lebih faktur pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, karena di sini dia menyerahkan susu murni dan juga produk turunan, dia nanti membuat dua faktur. 2C ya? Yep, oke. Yang produk susu. Oh iya, untuk acuan harganya, aku pakai yang di atas ini ya. Yang 160, 180, 200, 350 itu. Jadi ikut tahun sebelumnya. Oh, tulis aja kali ya. 200.000 untuk keju. Sorry ya guys kalau agak berisik. 350.000. Oke. Tinggal dihitung DPP-nya sama PPN-nya.
Jadi DPP-nya berarti dia 1.000 karton dikali per kartonnya 160.000. Hmm, hmm, hmm. Yep, yep, yep. Oke, yang ini berarti dikali aja kayak biasa sih. 900 kali 180 tambah 700 dikali 200.000 tambah yang 850 dikali harganya yang yogurt, keju ya. Oke, kayaknya 10% sama sih. Oke. Oh ya, ini karena penyerahan, ini kan dibebaskan. Tapi penyerahan, iya. Kalau semua penyerahan itu berarti nanti masuknya ke A2. Karena pajak keluaran. Lanjut. Yang nomor 2 ya, 12 Maret. Itu. Pemakaian sendiri sebanyak 5 karton susu murni, 15 susu aneka rasa disajikan kepada tamu perusahaan. Nah, pemakaian sendiri itu nanti berarti menggunakan nilai lain. Pemakaian sendiri. Nanti berarti faktornya pakainya 0,4. Oh, udah. Nah, kalau untuk nilai lainnya dari pemakaian sendiri itu, harga jual dikurangi laba. Jadi sebesar harga jual dikurangi laba. Labanya kayaknya 20% ya. Wait, dikurangi laba. Ya ini. Ya 2A karena labanya 20%. Jadi nilai lainnya nanti DPP-nya itu DPP harga jual min laba. Harga jual. Oke. 5 karton dikali 160. Oh iya ada. Oh, kepencet. Ya, oke. Kayaknya nggak hilang deh. Oke, aman. Oke, karena dia tuh ada dua juga, dia juga bikin dua faktor. Sama. Bener kan ya? 160, 180, 200, 350. Oke. Dia 5 karton dikali harga. Berarti 160.000 dikali. Karena dia 160.000 itu udah termasuk laba. Jadi kalau untuk cari DPP-nya itu berarti dikali 100 per 120. Yang ini juga sama. 15 karton dikali 180 dikali 100 per 120. Nanti kalau tipe minta tolong ingatkan ya guys. Terima kasih. Oke, PPN-nya 10%. Ya,
Nah, karena dia pemakaian sendiri, berarti kan barang keluar masuk ke A2. Ya benar, jumlahnya dikit ya. Oh iya, kayaknya ada yang kurang deh. Nomor faktur, lupa B. Wait, wait. Di atas belum kasih ya? Belum, belum, belum. Oke. Lebih mudah ya. Nomor fakturnya belum, guys. Yang ini SKB bukan. Mulai ini kali ya. Yap, yap, yap. Menerima uang muka. Oke, FP1. Lihat nomor faktur. Transaksi 7 pembelian. Nah, dia bukan bakalan keluar. Yang ini, penyerahan ini. Iya, iya. Nah, yang ini FP08 dibebaskan. Nomor 9 tuh transaksi ke Stan Asik. Oke. Dia FP satunya 01. Yang ini pemakaian sendiri. Ini FP-nya 08 untuk yang susu murni. Dan yang produk turunan 04. Karena dia, ini, apa tuh namanya? Oh, DPP nilai lain. Ya, tanggal 15 Maret. Nah, yang tanggal 3 Maret sudah dikali dua belum karena dua mesin. Nah, ini dah. Aku tuh bingung ya. Di sini tuh cuma nulis untuk menambah kapasitas produksi, perusahaan mengimpor dua mesin pengolahan dengan nilai impornya ini. Itu tuh, aku bingungnya dia tuh nilai impor atas satu mesin atau nilai impor atas dua mesin gitu. Itu sih. Kalau asum, kutulis saja kali ya. Kalau menurut kalian gimana, guys? Kalau karena di sini nggak tertulis ya. Wait, 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 wait. Nilai impor udah atas dua mesin. Karena mau kalau dikali dua tuh, kalau misalkan dia kalimatnya itu, kalau menurutku ya, ini menurutku aja. Jadi kalau misalkan dia kalimatnya itu nilai impor atas masing-masing mesin, nah itu baru nanti ku kali dua karena di sini cuma tulisannya mengimpor dua mesin, nilai impornya sekian. Jadi ku anggap dia itu nilai impornya sudah atas dua mesin. Gitu. Lanjut dulu ya, izin lanjut dulu. Menyerahkan sebanyak 1 ton pupuk kompos kepada Persatuan Petani Sumber Jaya seharga sekian. Tadi aku sudah sempat nyari sih. Pupuk tuh kena pajak. Jadi penyerahan biasa. Oke. DPP 20 juta. Nah, JFP-nya 01. Biasa. Penyerahan berarti pajak keluaran. Kedua. Oke. 18 Maret. Ayah. Menerima pelunasan. Nah, ini penjualan televisi dari PT Stan Asik. Kayaknya soalnya tipu deh. Karena kan kita nggak ngejual televisi ya. Kita kan ngejualnya susu dan juga produk turunannya. Jadi kayaknya dia tipu. Jadi atas transaksi 9 Maret, dia itu berarti pelunasan. Kalimatnya ya, Pak? Pelunasan atas transaksi 9 Maret. Jadi yang sebelumnya tadi di DP ini, itu dilunasin sepenuhnya. Tapi karena menurutku ya, karena tadi
kan udah ada penyerahan, jadi kan udah dibuat faktur pajak. Walaupun baru dibayar 25%, tapi kan faktur pajaknya itu sudah atas semua yang diserahkan. Jadi tanggal 18 ini menerima uang, tapi tidak ada pembuatan faktur pajak. 9 Maret. Oke, next 22 Maret. Mirim pesanan sebanyak 6.500 karton produk susu murni atas kontrak tanggal 5 Maret kepada makanan enak. Oke. Jadi kalau di atas tadi kan, ya udah aku kali 20% belum ya? Oh, udah. Oke. Berarti kan karena mengirimkan pesanan seluruhnya, dibuat faktur pajak atas sisanya, atas semuanya. Berarti tadi kan udah dibayar, udah dibikin atas 80%-nya, atas uang mukanya 20%, karena mengirimkan pesanan seluruhnya, kita buatkan faktur atas sisanya, 80%-nya. Gitu. Tanggal 25 Maret. Ah, ini yang Kementerian Sosial. Kayaknya bukan tanggal 15 deh. Tanggal 8. Kayaknya soalnya tipe mungkin ya. Berarti mengirim tagihan ke Kemensos atas transaksi tanggal 8 Maret. Sampai sini aja kali ya. Jadi kan tanggal 8 Maret juga produk susu sama yogurt. Eh, aneka rasa 1.000 sama 800. Oke. 1.000 yang bawah 800. Oke. Sama FPN 08 sama 01. Oke, lanjut ke royalti. Tanggal 27 Maret. Membayar royalti 16.000 dolar kepada Frisian Ltd Australia yang berkedudukan di Australia. Invoice sekian. Berarti, oh, berarti kan penggunaan royalti itu pemanfaatan BKPTB. Dikenakan PPN-nya sebesar nilai royaltinya. Jadi nilai royalti dikali kurs BI. Ya, BKPTB dari LDP dalam daerah. Ya, ke nilai PPN-nya, nilai royalti dikali kurs KMK. Nilai royaltinya 16.000 dikali KMK. KMK-nya 15.381.
PPN 10%. Pemanfaatan BKPTB, berarti dia masuk B1 kalau nggak salah. Yep, B1. Nah, yang 31 Maret. Menghitung kembali pajak masukan yang telah dikreditkan tahun sebelumnya. Terdiri dari atas ini, jadi ada ATK, PPN masukan atas pembelian genset, lalu sama pembelian truk. Sebenarnya di awal tadi agak bingung ya, karena kan di sini tertulisnya yang di poin 2 ini, diketahui selama tahun 2022 penggunaan genset untuk bukannya itu, deh. Hmm, nih, perusahaan telah mengkreditkan seluruh PM pada saat pembelian. Dan yang nomor 3, perusahaan telah mengkreditkan hanya 80% dari PM pada saat pembelian. Di PPT dosen, itu ada juga. Wait, ini apa? Ini di mana ya tadi? Ah, ini. Wait, ini bukan. Wait, ganti belum ya? Iya, nah ini. Nah ini dah. Di PPT pertemuan awal-awal, itu tuh dari di PPT dosen tuh ada tertulis contoh soalnya kayak gini. Jadi berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, rata-rata jumlah penyerahan minyak jagung terhadap seluruhnya itu 70%, sedangkan 30% penyerahan jagung kepada pihak lain, sehingga PPN yang dikreditkan pada masa pajak April itu 2020. Kalimatnya tuh juga yang dikreditkan pada masa pajak April. Tapi di di penghitungannya, jadi walaupun dia seakan awalnya aku pahamnya, oh berarti dikreditkan seluruhnya di satu masa pajak aja gitu. Tapi di sini ternyata dia itu dikreditkannya berdasarkan masa manfaatnya. Nih, kan dia truk kalau nggak salah. Nah, dia dialokasikan sesuai masa pajaknya di sini. Jadi kita asumsikan aja dia juga dialokasikan sesuai dengan masa manfaatnya. Kembali ke ini asumsi. Yang tapi karena yang bisa dia masa masa manfaatnya itu genset sama truk aja. Jadi yang ini sama ini aja. Nih, wait. Fungsi koin 2. Genset dalam kurung mesin dialokasikan sesuai masa manfaatnya. Kan kelompok 1 ya, 4 tahun. Untuk yang koin 3 atas truk kendaraan ya, dialokasikan sesuai masa manfaatnya. Kelompok 2 8 tahun. Oke. Oh, berarti lihat dulu transaksi di tahun 2022 karena untuk menghitung yang ini sesuai yang ini, kan kita harus tahu persentase penyerahan terutang terhadap seluruh penyerahan. Nah, ya.
Transaksi. Penyerahan seluruhnya. Penyerahan terutang. Hmm, bisa digeser. Fasilitas dibebaskan. Yap, yap, yap. Oke. Yang poin satu. ATK. Dan perawatan. Perawatan. Dan mesin dengan nilai tutan PPN 50 juta. Jadi PPN 50 juta kan dikreditkan seluruhnya. Yang dua atas PPN masukkan pembelian genset gitu guys. Pembelian genset. Tapi di sini ada keterangan kalau selama tahun 2022, 70% untuk gedung pabrik dan kantor, sisanya untuk fasilitas sosial seperti lapangan tenis dan masjid. Kemudian gadget, ki 70% untuk pabrik. Di sisanya 30% untuk tenis dan masjid. Jadi yang boleh dikreditkan kan sebenarnya cuma 70%-nya. Karena yang 30% tidak ada hubungan dengan kegiatan usaha. Nomor 3. Truk. Mhm. Oh, jadi ini nanti kalau penghitungan ini tuh dimasukin di AB. Yap, nice. Jadi hitungnya, oh ya betul. Ini nilai PPN-nya 50 juta dikali penyerahan yang terutang tipe B. Penyerahan terutang ini dibagi penyerahan seluruhnya. Nice. Jadi ada alokasi yang dikreditkan. Yang udah dikreditkan kan 50 juta. Yang seharusnya dikreditkan itu ini 28023. Jadi yang kelebihan yang dikreditkan tahun 2022, 21 sekian. Apa lagi? Kira-kira UAS ngisi SPTPPN nggak ya? Nah itu kurang tahu juga ya. Mungkin mungkin ngisi atau kayaknya disuruh analisis transaksi aja deh kayak UTS kemarin. Atau mungkin suruh ngisi juga bisa jadi nanti kita disuruh submit plus PDF-nya. Mungkin adakah kelas yang dari kelas dosku ada info kah? Soalnya kalau dari Pak Wendra sendiri cuma bilang, oke, UASnya terkait materi yang sudah saya jelaskan dari PPN ini plus bea materai. Bea materai pasti keluar juga. Jadi kan kalau di soal 2023 ini nggak ada Samsek ya yang bea materai. Nanti minta tolong dipelajari juga ya guys. Soalnya kata Pak Wendra sih keluar katanya. Ini PM. Oke, lanjut. PM dikali penyerahan terutang kali sama.
Rumusnya sama. Oh, wait, wait, wait. Bukan yang ini tapi. Wait, wait, wait. Yang satunya. Bentar, screenshot dulu. Mm, mm, mm. Nah, karena yang ATK ini kan anggap aja ya udah digunakan untuk masa itu, jadi kan diperbaiki seluruhnya. Tapi karena kalau yang genset ini mesin kan tadi aku nulis ya. Oh ini nih. Berarti nanti dia dibagi empat, dibagi masa manfaat. Untuk penyesuaian tiap tahun ya. Ini tuh penyesuaian tiap tahunnya. Gak suruh bawa SPT. Oke, ada info guys. Nggak suruh ngisi SPT guys. Katanya karena nggak disuruh bawa SPT-nya. Semoga memang tidak. Lanjut yang sorry my bad. Oh iya, PPN-nya kan belum dihitung. Lupa. Nih, PPN. Ini PPN masukkan atas pembelian genset seharga 1,5 M belum termasuk PPN. Di 15 PPN. Nah, ini sebenarnya ah karena kalau rumus umumnya kan penyerahan terutama dikali penyerahan seluruhnya. Ini tuh aku agak bingung juga ya. Jadi seharusnya ini dikali 70% juga nggak ya? Dikali 70% juga nggak sih? Karena dari 70% itu yang digunakan pabrik sama kantornya tuh 70%. 30%-nya enggak. Jadi ini tanggalnya. Nice. Dengan ini, wait, no. Dibagi 4 tahun dikali penyerahan terutang per penyerahan seluruhnya dikali 70%. Benar nggak ya gini? Mm-mm, mm-mm. Nah, yep, oke. Yang ini, mm, yang dapat kreditkan. Dikreditkan tiap tahun. Sama dengan ini dibagi 4. Tunggu. Jadi kan yang dapat dikreditkan tiap tahun itu sesuai. Jadi alokasinya, karena tadi masa manfaatnya 4 tahun, jadi 150 ini dibagi 4 tahun.
3750. Dikurangi PPN yang seharusnya dikreditkan karena kan kita perlu mengalihkan dengan ini yang 70% tadi. Jadi yang digunakan untuk kegiatan usaha 70% dikali juga yang ini persentasenya penyerahan terutang dibagi penyerahan seluruhnya. Jadi kelebihannya ini. Ya ini sama. Bedanya pajak BPM 600 juta. Baca di sini. Sama sama dengan ini PN dibagi masa manfaatnya 8 tahun dikali penyerahan terutang. Oh, bedanya yang bawah nggak dikali 70%. Oke, yang dapat dikreditkan tiap tahun sama dengan ini bagi 8. Terus yang dapat dikreditkan sesuai penghitungan itu harusnya cuma 4 juta sekian. Jadi kelebihan PPN-nya ini. Nah, ini berarti udah sini. Total yang dikreditkan. Kreditkan. Hmm. Hmm? Oh iya lupa. Ais, sudah. Nah, oke. Ini 31 yang satu. 31-nya ada dua. Yang 31 Maret kedua. Perusahaan melakukan pembangunan perluasan pabrik seluas 4.000 meter persegi dengan rincian biaya bulan tersebut sebagai berikut. Pembelian lahan sekian, BPHTB sekian, IMB sekian, ongkos tukang sekian, mandor sekian, bahan bangunan sekian, 75 ya bahan bangunan ini 750 ini termasuk PPN. Kita cari DPP-nya dulu. Tapi kan berarti kan KMS ya. Yang perlu diingat itu, jadi kalau PPN atas bahan bangunan itu tidak dapat dikreditkan. Yang dapat dikreditkan itu PPN atas KMS-nya. Itu. Ya, tiba-tiba kok bingung ya. Jadi kalau misalkan PPN KMS-nya kan ini, biaya itu tuh kan tidak termasuk tanah. Cuman yang dimasukin biaya atas pembelian bahan baku tuh bahan baku aja atau bahan baku plus PPN. Adakah yang tahu guys? Pusing.
aturan sebelumnya di PMK 61 2022. Tapi udah dicabut pakai PMK 81. Bangun. Oke. Katanya sih tidak termasuk PPN ya. Jadi kita cari DPP-nya. Katanya Gemini guys. Di PMK 61 2022. DPP-nya berarti 100 dikali berapa? 750. Oke. Jadi, nah ini penghitungan PPN KMS kan. Ini 20% kali tarif PPN berlaku kali DPP yang sebelumnya. Kita pakai tarifnya yang 10% ya, karena sesuai soal tarifnya 10%. Oh, biayanya tulis saja ya. Jadi biayanya PPN KMS itu biaya, semua biaya tidak termasuk biaya pembelian tanah. Mm, 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 mm. Untuk lihat TV, lihat itu deh. Lihat TV, IMB, ongkos tukang, sama mandor, bahan bangunan, total biaya. BPHTB 450, IMB 120,
ongkos tukang 220, mandor 100, bahan bangunan ini total biaya. Oke, berarti PPN KMS, PPN KMS-nya sama dengan 20%, dikali tarif berlaku, kita pakai 10% sesuai soal, dikali biaya, tidak masuk biaya pembelian tanah. Oke, nih, nanti dia masuk di induk. Ini udah ya? Udah? Sekarang isi SPT. Saya cari SPT-nya dulu. Mm, mm, mm. Semuanya include PPN. Oh, ini yang tadi ya? Sorry. Jadi, oh ya, yang KMS tadi jadinya tidak include PPN ya. Jadi semua biaya itu tidak include, tidak termasuk biaya pembelian tanah dan tidak include PPN yang sudah dibayarkan. Hmm, cek cari SPT. Bisa split screen nggak ya? Hmm, Bisakah? Coba. Oh, bisa. Nice. Oke. Kita isi dari data diri. Oh iya, perlu diingat ya guys. Nanti nggak ada isi SPT sih, tapi cuma jadi kalau ngisi data data WP itu nggak include ini ya, nggak include PT ya, cuma namanya aja. Oh, mati nih. KLU-nya karena di sini nggak diketahui, ku kosongin ya guys. Masa yang dilaporkan karena kita melaporkan masa pajak atas transaksi Maret, berarti masa pajak Maret 2023, tahun bukannya Januari sampai Desember. Udah, oke, kita isi. Ngikut urutan tanggal aja ya. Ini kita isi ke B3. Ya benar B3 ya? Oh ya betul. Karena dia mendapat fasilitas dibebaskan. Nggak bisa lebih kecil lagi dia. Up. Dari Frisian Ltd Australia.
Vision tapi ya sini kan yang B3 ini sebenarnya agak bingung ya, yang SKB sama yang ini pembelian sapi kan dia kan mendapatkan fasilitas dibebaskan tapi nggak ada identitasnya. Jadi sementara aku kosongin, nanti kalau misalkan mungkin ada teman-teman lain yang tahu bisa sharing ya guys. Nggak ada data ini juga. Oh ada baby. DPP-nya 995 860 360 atau 995 860 366. Oke, sekarang aja yang 3 Maret impor dari LTT. IB, bukan 127, BPP-nya 7434804050, 74388485. Oke, kita transaksi nomor 2 A1 ekspor ya. Ekspor kepada Santogi. Nomor PEB 00223 tanggal 02/03/2023, DPP ini 334468 impor PKP. Oke, tanggal 5 1 2 3 4 udah 5 A2 atas apa ini? Menerima uang muka. Oke, PT makanan enak. Mm-mm. NPWP 18308 1956. Nah, ini dah. Kita pakai nomor fakturnya sesuai yang di sini ya. Jadi 0,0 ya harusnya. Kita karena di akhir Februari itu mulai eh, faktur pajak terakhirnya ini, kita pakai nomor setelah ini gitu. 01 23 125 6 tanggal makanan enak 5 208. Iya, lanjut ke yang 7 Maret. Kita ke B3 karena dia dibebaskan dari Dedek Jaya. 80 922 Tipo yang atas NPWP 01418 4840 956. Nomor faktur 080 900 ya kan? Harusnya sih 23 080 922 440 720
Tanggal 7. PP-nya 135. Oke. Oke, 8 Maret. Belum dibuat waktu pajak. Lanjut. 9 Maret. Menyerahkan produk berarti ke A2. Yap, yap, yap. Penyerahan ke Stan Asik. NPWP ya. Sama sih, hampir. 418. Stan Asik. Cuma 490. Ini sama. Yang satu 418 549 0956 000. Sama serinya ini. Cek. Itu tadi. Oh ini 08 guys, sorry. Tipe. Susu murni. Mm, mm, mm. Oke. Nah, tanggal berapa tadi? Stan Asik tanggal 9. Oke. Ada dua berarti. Karena dia penyerahan. Ya, penyerahannya ada dua. Satunya susu murni, satunya yang aneka rasa. 108. Yang satu, salah satu. Nih, 599. Satunya 60. Banyak loh. Aduh, yap, yap, yap. Oke, lanjut ke 12 Maret. Pemakaian sendiri sama di A2 dia. Oh iya. Oh iya. Oh iya, karena pemakaian sendiri pakai NPWP-nya sendiri ya. Pakai punyanya si Sinchan juga. Fakturnya pun sama, 08 sama 01. Tipe. Tanggal 12. Iya. Oke. Yang satunya 66667 sama 2250. 04 deh, astagfirullahaladzim ya Allah. Eh, kenapa 04? Oh iya, pemakaian sendiri. Iya, sorry. 04. Oke, lanjut. Ke tanggal 15 Maret, penyerahan. Oke, pupuk kompos ke Sumber Jaya. 103 953 2956 02 103 953 290500. Pupuk kompos.
01. Mhm. 20 juta. Oke. Mhm, mhm. Oke. 18 menerima pelunasan. Nah, ini penjualan televisi dari PT Stan Asik, bukan televisi. Oke. Udah ditulis ya di sini. Atas transaksi tanggal 9 Maret. Ini yang tadi karena penyerahannya udah dilakukan di 9 Maret, jadi tanggal 18 ketika pelunasan tidak ada faktur pajak yang dibuat. Lanjut ke 22 Maret, mengirimkan pesanan sebanyak 6.500 karton susu murni atas kontrak tanggal 5 Maret ke PT Makanan Enak. Oke, tanggal berapa? Dulu ah, sebesar 832. Mhm. 08 Astagfirullahaladzim. Karena dia susu murni, dibebaskan. Lanjut. 25 mengirim tagihan ke Kemensos. Nah, ketika tagihan dikirimkan, baru dibuat faktur pajaknya. Kemensos. Wait, wait. Tanggal 8. Ini NPWP. 0830, 8447, 07, 0830, 8447, 057000. Oh iya, ada dua. Karena satunya dibebaskan, satunya yang penyerahan biasa. Tanggal 25. 25 Maret. 160 sama 144. 08 sama 01 udah benar. Lanjut tanggal 27 royalti pemanfaatan BKPTB. Iya, bawah. Ini berapa sih? Oh, A1. B1 dari siapa nih? Vision Vision LTV. Vision LTV. Ada juga ya. Oh ya, benar. Oke. Itu juga tahu ya. Nomornya INV. Buka. 15.877. 2703 2023 240 096. Gede di sana. Nice. 7 Maret. Tuki. Keterangan PKP TP.
Nih, kita ke AB. Jadi ini semua udah benar kan ya? Kayaknya ada berapa? Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Satu, dua, tiga, empat. 14. Satu, 10, 11, 14. Betul. Kita sekarang ke AB. Nah, kita lihat transaksi di atas lagi. Ada keterangan di sini terdapat lebih banyak 60 juta pada masa pembetulan SPT masa yang Desember. Wih. Nah, jadi di sini di penghitungan PMI yang dapat dikreditkan ini di bagian ini. Wait, kok bisa dikirain? Wait, let's make nice. Nih, di bagian kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT masa pajak Desember 2022 diisi sebesar 60 juta. Nah, tapi di sini kan ada juga yang tadi penghitungan kembali pajak masukan. Nih, kelebihan PPN yang dikreditkan. Jadi dia tuh mengurangi di sini. Nih, hasil penghitungan kembali nomor ini penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan sebagai penambah atau pengurangan pajak masukan. Karena total karena yang di sini harusnya yang dikreditkan tuh hanya 28 tapi dia kreditkannya lebih gede. Jadi kan di sini harusnya ada pengurang. Jadi yang dikurangkan ini. Total kelebihan PPN yang dikreditkan 48 sekian. Berarti yang menjadi pengurang PM ya? Yep. Mhm. Dah, kita ke Indo. Nah, karena auto di sini OKB guys. Wait, isi PPN KMS. Kayaknya udah di Indo dah. Hmm, which one? Which one? Which one? Ini, no. Ketemu. Cari. Ini ternyata 5622 018 182 PPN terutama. Ada keterangan nggak ya? Di sini cuma gini doang nih. Perusahaan melakukan pembangunan perluasan pabrik seluas 4.000 meter persegi. Rincian biaya di bulan tersebut sebagai berikut. Pembelian lahan 8M, BPHTB 450 juta, IMB 120 juta, ongkos tukang 220 juta, manual 100 juta, bahan bangunan 750 juta, termasuk PPN. Tidak ada keterangan. Tapi harus diisi. Gimana dong? Sedangkan di sini cuma bilang PPN yang terutang dilunasi dengan NTPN ini. Ini kayaknya atas yang di sini aja. Tulis dulu aja kali ya. PPN tadi berapa? 12112. 112 440 364. Terus yang ini karena dia setelah rekapitulasi PK-nya lebih gede dari PM, berarti kurang bayar. Dia dibayar pakai NTPN ini. Kurang dibayar di lunasi tanggal 27 April 2023. April ding. Kan TPN.
DDE EF 5 EPR 58 Q20 Q20 deng. Oh, V8. Karena yang KMS-nya nggak ada keterangan, asumsinya ini aja ya guys. Asumsinya dibayar. Tapi tanggalnya beda. Atau kosongin aja. Karena dia transaksi tanggal 31. Oh ya bisa aja sih. Ya nggak apa-apa sih. Anggap aja sama. Oke. Mhm. Terus, karena kurang bayar, dibayar dengan NTPN ini. Oh ya, Jakarta. Wadah, di tanggal 30/4/2023. Tanda tangan nama jelas. Katanya suruh nama mahasiswa. Ya udah tulis saja direktur utama. Oh, yang bawah beri nama. Titik. Sudah. Tekan deh. Dah. Dan guys, udah selesai. Adakah yang ditanyakan? Bener gaknya atau mungkin ada yang punya jawaban lain, guys? Share screen-nya salah satu. Coba. Mm, 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 mm. Pengisian SPT. Nah, halo guys. Adakah yang masih di sini? Adakah yang merasa mungkin ada yang salah atau tidak? Terus nggak ada PM Samsung ya? Kedua. Hmm, 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 hmm. Jadi PM Samsung ya? Mm-mm. Save it. Halo guys, adakah yang ditanyakan atau emang nggak ada? Coba adakah yang dari kelas dosku guys? Cek Zoom. Yep. Ada yang mau didiskusiin nggak guys? Ini terkait yang tadi atau terkait yang lain?
Oh iya, baru inget. Kayaknya iya deh. Wait, share screen ulang. Kelewat guys, kelewat, 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 kelewat. Oh iya, 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 iya. Betul, 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 betul. Berarti kan kalau penghitungannya, kalau menurutku tetap ini ya, tetap ikut yang ini. Tapi yang alokasi yang sebelumnya ini berarti kayaknya 80% harusnya. Ya. Kalau menurutku gitu ya. Jadi karena dia di awal kan perusahaan telah mengkreditkan hanya 80% dari PM pada saat pembelian. Jadi ketika dia mengalokasikan yang 80%-nya. Jadi ini tuh dikali 80% dialokasikan ke 8 tahun. Jadi yang kelebihannya itu jadinya lebih dikit. Berarti SPT-nya juga diperbaiki. 460, wait, wait, sorry. 460, wait, tadi. 46, 560, 912. 46, 560, 912. Out, no. 46, 560, 912. Tunggu. 46, 560, 912. Oke, jadi jatuhnya di sini, oh tetap KP. Sudah, sudah Mbak mungkin? Atau ada lagi ya? Wait, wait, sorry, sorry. Yang truk tadi 80% PM. Nah, ini kalau ini kan dari soalnya ya Mbak ya. Wait, ganti share screen. Nah, ini kan yang 80%-nya itu memang dari soal. Jadi, dia perusahaan telah mengkreditkan hanya 80% dari PM. Mungkin karena dia mengasumsikan kalau penyerahan yang terutang PPN-nya itu sebesar 80%. Itu. Terus tapi kan kalau kita realnya menghitungnya tetap pakai rumusnya yang ini. Jadi yang ini PPN eh, yang seharusnya dikreditkan itu tuh tetap pakai yang ini. Oke, oke Mbak. Terima kasih. Yang 20% berarti nggak kemana-mana. Kalau menurutku sih enggak Mbak, karena dia alokasi dari perusahaannya sendiri dari awal dia mengalokasikannya hanya 80%. Jadi itu tuh mempengaruhi di bagian yang ini, kelebihan PPN yang dikreditkan ini gitu. Tadi aku ngitungnya bukan yang ini, Deng. Wait, sorry. Oh, yang ini. Ah, yap, 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 yang ini. Makasih, Kak. Terima kasih juga karena sudah diingatkan, sudah diingatkan. Yang lain apakah ada lagi? Bentar. Lah, sudah di. eh ya, kalau itu pendapatku ya, Kak ya. Mungkin karena kalau pakai logika yang aku sementara ini paham, ya karena dia 80%, yang itu tadi. Dia mengalokasikan 80% di semua tahunnya. Gitu. Hanya mempengaruhi di bagian kelebihan. Gitu. Sudah.
Yang lain adakah pertanyaan lagi? Atau mungkin mau konfirmasi, mau mengkoreksi juga, karena saya hanya manusia, guys. Takutnya banyak salahnya juga. Nah, ngebahas ini dikit aja kali ya. Karena ini soalnya panjang, kita ngebahas yang bagian awal aja. Kalau kata Bapak Wendra sih, ada bea materai. Jadi, bea materai bisa dipelajari juga ya, guys. Terus kalau di ini soal tahun 2022, betul ya, tahun 2022, kan dia nanyain, hmm, jelaskan secara singkat 3 dari 8 substansi pengaturan baru yang diatur di Peraturan Pemerintah 44 tahun 2002 tentang penerapan terhadap pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan PPNBM. Mungkin ya enggak ini hanya cuma mungkin aja menurutku aja. Mungkin nanti kita disuruh jelasin tapi mungkin tentang yang PPN 12% atau terkait PMK 84 bisa jadi yang klaster PPN. Jadi saranku karena kita kan boleh open book ya. Open bukan ya. Kemarin sih Pak Wendra nggak ada info sih. Tapi kalau dari soal tahun-tahun sebelumnya open book harusnya semoga kita juga open book. Nanti saranku siapin aja peraturan yang kira-kira peraturan baru yang mungkin sama dosen pernah dibahas di kelas. Jadi nanti kalau misalkan memang disuruh jelasin ya isi dari peraturan sudah punya bahannya gitu. Ini tentang PP 49, yang satunya tentang PMK 78 2010. Ya, kayaknya kemungkinan besar sih PMK atau kalaupun ada yang kayak gini, ya yang di UTS kemarin kan juga ada tuh terkait PMK berapa gitu. Mungkin bosnya nanti juga ada kayak gitu, mungkin. Kalau yang ini mirip sih kayaknya, atau lebih rumit ya. Kayaknya ini mirip. Oh iya, oh iya guys, sedikit tambahan ya. Jadi kalau yang di kelasnya Pak Wendra kemarin itu dikasih latihan soal. Jadi mirip kayak yang barusan yang apa tuh namanya? Yang soal UAS, cuman versinya beda. Dia jagung sama minyak jagung. Nanti kalau mau dilihat bisa dilihat di ini ya. Hmm, Nah, di rangkuman angkatan ya guys. Di rangkuman angkatan bagian Atau tahu nggak? Iya, nih. Di halaman 20-an. Ya, di halaman 20-an ini. Eh, ini bukan ya? Kepencet, sorry. Ya, di halaman 20. Ini yang latihan soal dari Pak Wendra sudah dibahas di kelas juga. Cuman case-nya bedanya kalau yang dicontoh saat ini karena dia transaksinya sebelum PP 49 berlaku, jadi jagung di sini itu masih masuk ke non BKP. Jadi jagung non BKP, jadi bukan fasilitas dibebaskan tapi non BKP. Sini ada analisis transaksinya, cuman singkat aja. Terus nanti kalau mau dicek di SPT-nya sudah ada juga. Gitu. Itu aja sih guys. Mungkin ada pertanyaan atau enggak ya? Kalau tidak, mungkin izin aku akhiri. Gak apa-apa kah? Udah guys. Karena karena nggak ada atau mungkin lagi pada sibuk kali ya. Ya udah. Izinku akhiri ya guys ya.
Terima kasih ya atas partisipasinya. Makasih juga tadi udah diingetin juga. Semoga ujiannya lancar semua ya. Semoga yang PPN dan pajak tidak langsung lainnya atau PTLL semuanya dilancarkan, semuanya dapat nilai A, dan semoga ilmunya bermanfaat. Makasih guys.